ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kebenaran. Ya, haleluya. Kebenaran ini kita ambil dari ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayatnya ini ayat yang biasa kita baca ya, sebagai ayat mas. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya, puji Tuhan. Kebenaran, judul ke apa yang kita renungkan dan kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang lain yang berkata bahwa pernah datang ke surga, pernah datang ke Allah, ya. Tapi Allah yang mana? Siapa saksinya? Ya, puji Tuhan. Ya, kalau orang mengatakan ada yang pernah datang pada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan." Jadi Yesus sendiri jalan. Ya, kata Yesus pada mereka, padanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi Yesus ini yang datang dari surga. Kalau orang lain berkata, "Aku pernah ke surga dan sebagainya, ya itu boleh saja. Tetapi Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, puji Tuhan. Siapa sih Yesus ini sehingga dia bisa berkata begitu? Ya, Yesus ini adalah Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi siapa Yesus itu? Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Banyak orang berkata, orang Kristen ini kok bodoh menyembah manusia. Ya, masa manusia jadikan Tuhan? Ini kebalik. Kalau manusia jadikan Tuhan nggak bisa. Tapi Alkitab katakan firman Tuhan yang menjadi manusia. Ya, kalau Tuhan menjadi manusia itu saya pikir bisa saja. Ya, kalau manusia jadi Tuhan tidak bisa. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia tentu bisa. Orang percaya Tuhan menjadi atau Allah menjadi buku badan mati bisa. Apalagi kalau Allah menjadi manusia, ya pasti bisa dong. Ya. Tapi kalau manusia jadi Allah ya nggak bisa. Orang banyak mikirnya kebalik, makanya nggak percaya. Ya, tapi puji Tuhan pada pagi hari ini kita mendapatkan kebenaran. Ya, tadi ya kita merenungkan akulah jalan kebenaran. Ya, kebenaran yang perlu kita renungkan, yang perlu kita percayai. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu firman yang menjadi manusia. Jadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Oh, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita yang menyadari, ya, yang menyadari bahwa kita ini, ya, kita ini bertemu, ya, dengan Pencipta, ya, bahkan bersama-sama dengan kita. Siapa kita ini? Berapa banyak kita yang menyadari? Saya berikan ilustrasi di wastafel di tempat saya. Itu seringkali ada semut, ya nggak banyak, hanya 2, 3, 4 gitu ya, ada semut. Lalu semutnya kecil. Saya berusaha bagaimana semut ini supaya ada di situ,
sebab saya akan buka keran dan air akan mengalir dan semutnya akan hanyut. Tapi bagaimana caranya? Saya sudah ngomong semut, kamu jangan di sini. Ya dia diam aja. Ya, padahal semut itu bisa ngomong. Ya, cuma bahasanya harus bahasa semut. Ya, kalau saudara tidak percaya, taruh aja misalnya cecek mati, taruh di mana gitu. Atau kalau tidak gula, taruh aja di mana. Ya, yang tidak bisa diangkat oleh seekor semut. Ya. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ya, kalau misalnya ada, saya sering perhatikan itu ada jejak, perhatikan taruh, jejak yang mati, ya. Kemudian ada seekor semut datang padanya, kemudian semut itu pergi. Saya perhatikan kemana semut pergi ini. Ternyata dia ketemu dengan temannya dan semutnya itu sepertinya berbicara gitu. Tapi bahasanya kita nggak dengar, bahasanya kita nggak tahu bagaimana, pakai bahasa apa itu. Yang pasti bahasa semut, ya. Kemudian dia balik lagi ke tempat makanan itu, ke tempat gula atau ke tempat jejak yang mati itu. Nanti jejak yang satu ini dia ketemu lagi, begitu juga dengan lain-lainnya. Akhirnya banyak sekali semut yang datang. Dan jejak yang begitu besar bisa bagi semut, jejak yang begitu besar bagi semut bisa diangkat, bisa jalan, merayap, bahkan sampai merayap tembok ini bisa. Luar biasa. Padahal berapa kali lipat berat badannya semut. Karena saya yakin ada bahasa semut. Ya. Memang kalau misalnya saya mau itu, kalau dipegang nggak bisa mati dia pasti. Tapi kalau dikasih, misalnya dikasih daun atau dikasih batang atau apa, kita ambil, mungkin bisa, 1-2 bisa, tapi yang lain gimana? Begitu juga lah Allah kita itu. Dia begitu, Allah itu mengasihi dunia ini, ya, sehingga dia mengutus nabi-nabinya. Tapi nabi-nabinya itu justru banyak yang tidak dipercaya, banyak yang dibunuh, ya. Sampai Tuhan sendiri dia mengaruniakan anaknya, dia sendiri yang datang, masih tetap dibunuh, ya. Masa Allah bisa mati? Sebetulnya tidak bisa, ya. Tapi dia sendiri yang mau memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali, ya. Yesus sendiri yang mau supaya dia bisa mengambil nyawanya kembali. Hal ini sudah dari awal, dari sejak beribu tahun yang lalu sudah direncanakan. Coba kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 ya. Di situ disebutkan begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ceritanya, saudara-saudara, semuanya kasih Tuhan, ceritanya pada waktu itu bangsa Israel yang banyak berdosa, ya, sehingga ada ular beludak, ya, ular beludak, kemudian adanya ular beludak itu dipakut, banyak mati, ya. Sehingga orang banyak mati di situ, ya. Tetapi pada waktu itu Musa diperintah oleh Tuhan untuk membuat dari tembaga ular, kemudian tinggikan di kayu, ya. Siapa yang memandang ular itu sembuh, ya. Ini kan tidak masuk akal, tetapi inilah yang harus dipercaya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, ya. Anak manusia, jadi Tuhan Yesus harus ditinggikan, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya orang yang percaya pada Yesus ini beroleh hidup yang kekal. Kalau zaman dulu bangsa Israel hanya memandang ular yang tembaga itu, maka dia boleh terlepas dari maut. Sekarang ini menjadi kenyataannya. Dulu itu adalah gambaran, dan sekarang ini adalah yang sesungguhnya. Bahwa penebusan yang sesungguhnya itu adalah dari Yesus, anak Allah itu.
Kalau dulu itu hanya gambaran. Korban keselamatan itu hanya dari darah domba, dari lembu, darah domba. Tapi itu hanya setahun sekali harus mengorbankan. Jadi pengorbanan itu terus menerus. Karena itu hanyalah gambaran. Dan korban keselamatan yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Dan itu sekali untuk selamanya. Sekali untuk semua umat manusia. Saya pikir-pikir, bagaimana satu untuk semuanya, apa cukup? Kemudian saya temukan ayatnya, bahwa dosa masuk ke dunia ini hanya oleh seorang, yang diwakili oleh Adam dan Hawa itu ya, karena melanggar perintah Allah. Jadi dosa itu melanggar perintah Allah. Nah, dengan melanggar perintah Allah itu dosa masuk oleh satu orang. Nah, kemudian diampuni juga oleh satu orang, manusia yang baru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Banyak orang menafsirkan bahwa itu ada Allah anak, ada Allah Bapa, ada Allah Ibu dan sebagainya. Ya, siapa ibunya? Siapa bidanya? Kalau saya boleh katakan, di sini kita kenal anak kunci. Ada bidanya yang melahirkan anak kunci. Begitulah jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tidak perlu berdebat. Kita diperintahkan oleh Alkitab ini bukan untuk berdebat. Ya, kita bukan untuk berdebat, tapi untuk percaya. Manusia diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk percaya. Barang siapa percaya akan diberikan, akan diselamatkan. Percaya. Kalau kita berdebat, wah pusing, saudara-saudara. Coba kita melihat ya, Allah itu juga mempunyai matematika. Ya kalau kita pikirkan ya, tidak masuk akal. Ya. Bagaimana bisa masuk akal? 2 ekor ikan ditambah dengan 5 roti. Ya. Kalau masuk ke dalam bakul tidak kelihatan. 5 roti dan 2 ikan masuk ke bakul tidak kelihatan. Tetapi matematikanya Tuhan, 5 ketul roti, ya, atau 2 ekor ikan ditambah 5 roti, tentunya ditambah doa, pecah-pecahkan ditambah doa. Hasilnya bagaimana? Dimakan 5.000 orang. Situ ada ayatnya ya, yang mungkin tidak terbaca, tetapi kalau saudara mau catat boleh ya, Markus pasal 8 ayat 19 sekitar itu ya. Saudara kalau mau catat ya, nanti baca di rumah ya. Di situ sekitar itu ya, ada ceritanya yang lebih jelas ya, bahwa dimakan oleh 5.000 orang, laki-laki saja ya. Betapa luar biasanya matematikanya Tuhan sulit untuk dipercaya dengan akal pikiran. Tapi percayalah ya, justru dengan percaya ini engkau akan diselamatkan ya. Puji Tuhan ya. Matematika Tuhan ada juga lain ya. Bagaimana Tuhan berjalan di atas air ya. Tuhan berjalan di atas air. Kalau saudara mencatat nanti ya, Matius pasal 14 ayat 25 dan sekitar itu ya, saudara boleh baca di situ. Matius pasal 14 ayat 25 sekitar itu ya. Tapi di sini saya menceritakan bahwa Yesus berjalan di atas air. Mana nalarnya bagaimana? Mana mungkin? Saya memberikan ilustrasi. Saya bisa tidur di permukaan air ya. Saya bisa tidur, ya tidur seperti itu di kasur ya. Kalau hanya berdiri begini terapung itu banyak yang bisa, tapi kalau tidur ya, itu saya yakin semua yang berada di sini yang bisa berenang boleh coba. Tidak bisa ya.
Saya pernah direkam sebetulnya oleh Yustiana ya, dan dibawa ke Surabaya, ditunjukkan di sekolah kita bisa ya. Mereka semua saya tanya, gimana? Ada yang bisa begitu? Nggak bisa, kecuali di laut mati ya. Kalau di laut mati beda. Saya punya pengalaman lain lagi. Di laut mati itu kita nggak usah berenang, sudah terapung aja di laut mati. Kebalik sekarang. Saya memang orangnya sering gitu ya, kontroversial ya. Saya ingin bisa seperti di laut, seperti di air tawar, bisa berenang berdiri. Gimana caranya? Saya bisa. Caranya gimana? Saya ngambil batu, ya, saya jepit dengan kaki batu itu, kemudian saya ternyata bisa berdiri, ya. Dan orang-orang mungkin heran, kok bisa gitu? Yang lainnya nggak bisa, semua tidur di laut itu. Mau berdiri nggak bisa, kakinya ngambang, ya. Tapi saya kok bisa? Karu deh, tak jadul waktu gitu ya. Dari kaki saya jepit batu, ya. Puji Tuhan. Ini, tapi kalau tidur itu tidak ada rekayasa. Kalau di laut mati itu saya rekayasa. Kalau di air biasa itu tidak rekayasa, saya tidur seperti tidur di tempat tidur itu, tidak berenang ya. Yang beberapa lama, mau berapa lama ya bisa saya ya. Tapi apakah percaya atau enggak ya silakan dicoba. Itu hal yang biasa, itu menurut saya biasa, tidak ada artinya. Tetapi Tuhan Yesus berjalan di atas air, mana mungkin? Mau dibuktikan bagaimana? Ya tidak bisa dibuktikan. Kalau membuktikan saya tidur di permukaan air, ya boleh dibuktikan. Ya, main jalan aja sama saya, kemana gitu ya. Nah, ini permisu aja ya. Ya, itu saya bisa. Karena itu kalau kita mau tanya Tuhan bagaimana berjalan di atas air, tidak mungkin. Tapi Alkitab karena percayalah. Ya, nah ini matematikanya Tuhan. Kan bijinya kita berapa? Berjalan di atas air, tidak mungkin. Ya, tidak bisa. Tapi puji Tuhan, ini yang harus kita renungkan, percaya ya. Tadi ini kembali lagi, Musa meninggikan ulang beludak ya, itu di atas kayu, dan orang yang memandang itu bisa sembuh, tidak mati mereka, dan banyak orang yang mati semuanya dikasih Tuhan ya. Sampai pada Injil Lukas pasal 24 ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, manusia harus, saya ulangi, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya ulangi ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini sudah, nalarnya sudah tidak mungkin. Malah bisa orang hidup mati, orang mati bisa hidup lagi, gimana? Tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata percaya, kok akan selamat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata begitu, anak manusia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, berarti dia mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit. Ternyata orang-orang percaya pada waktu itu tidak masuk di dalam pikirannya. Yang masuk dalam pikiran adalah orang-orang yang ahli-ahli Taurat, ya, yang benci pada Tuhan Yesus. Itu justru dia ingat, ya, bahwa nanti pada hari yang ketiga bangkit, karena dijaga kuburannya dulu, ya. Orang yang percaya justru lupa. Orang yang percaya, Maria Magdalena dan semua orang itu lupa. Mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi Yesus, ya. Mereka lupa. Tetapi Yesus tidak lupa. Karena itu percayalah, ya, percayalah. Matematikanya Tuhan itu sangat tidak masuk akal. Sekarang ini saya melihat bukti-bukti ya,
bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang yang menyangkal Tuhan, bahkan orang-orang yang pernah membakar gereja, justru mereka ini ya yang bisa nampak Yesus pada zaman yang modern ini. Ya, bayangkan, apa mungkin sampai orang-orang itu banyak komentar, saya Kristen dari kecil tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Cuma ada dikasih Tuhan, kita datang ke gereja, saudara kita jangan nampak merasa hadirat Tuhan di tempat ini. Kita merasa bangga, ya, nggak usah dijawab. Kita merasa bangga. Itu bagaimana kita datang ke rumah Tuhan, kita percaya bangga, ya, bahwa Tuhan hadir di sini. Tapi justru mereka yang tidak percaya, ini Alkitabiah. Bukankah Saulus yang kemudian menjadi nama Paulus? Ya, Saulus itu dia minta surat untuk menangkapi orang murid Tuhan Yesus, untuk menangkapi mereka, untuk disiksa. Dan justru Saulus yang kemudian bernama Paulus ini, dia nampak Tuhan Yesus. Dengan apa? Ada sinar yang terang di jalan di dekat Damsyik. Dan sinar itu berkata, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Ya. Saulus tanya, siapa kau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Cuma yang dikasih Tuhan. Jadi saudara, Yesus ada bersama saya, bersama dengan saudara semua. Amin. Kalau saudara difitnah, sama dengan memfitnah Tuhan Yesus. Kalau saudara disiksa, sama dengan menyiksa Tuhan Yesus. Kemanapun kau pergi, kemanapun aku pergi, di sana bersama dengan Yesus. Kalau ada yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan, sama dengan kita melakukan sesuatu itu kepada Yesus. Tentu Yesus berduka cita. Ya, justru orang-orang yang radikal ini, intinya begini, intinya orang itu mau membela Tuhan, intinya orang itu mau mencari Tuhan, itu mereka yang melihat. Ya, tidak peduli dari agama apapun, ya, tidak peduli dari agama apapun. Kalau yang mau mencari Tuhan benar-benar, dia akan nampak. Saya pernah berkata pada Bu Nur, ya, Pak Bu Nur ada enggak ya? Ya, Bu Nur, saya pernah berkata begini, Bu Nur tanya kepada saya, teman saya itu, dia tanya macam-macam begini. Saya bilang apa? Berdoa sesuai dengan agamamu, ya, berdoa sesuai dengan agamamu, engkau akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Betul ya, begitu ya, ya. Dan ternyata banyak di dunia maya banyak yang berkata begitu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk agama, bukan untuk agama. Saudara beragama Kristen itu baik, tetapi yang penting adalah bagaimana saudara bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin kau tidak melihat secara kasat mata, tetapi bagaimana hadirat Tuhan itu bisa merasakan. Mereka-mereka yang bertemu Tuhan Yesus juga berkata begitu ya. Kalau bertemu Tuhan Yesus itu merasakan, ya. Jadi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa dan rugi, ya. Karena itu mari, ya, mari kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Artinya bagaimana kasih Allah begitu besar. Memang bukan anak seperti anak kita punya anak, tidak begitu. Ini bahasa kiasan, ya, seperti anak kunci. Tidak ada kunci melahirkan anak, tidak ada. Tapi ada anak kunci, ya. Demikianlah Tuhan kita itu cuma ada yang dikasih Tuhan. Mari kita percaya kepadanya, kita bersyukur kepadanya, ya. Kita minta kepadanya sesuatu, ya. Tidak putus-putusnya saya bersaksi, ya, kalau saya berdoa minta sesuatu tidak ada sekali. Alkitab berkata bertahun-tahunan, ya, mintanya senantiasa.
walaupun ini sudah lama saya saksikan, tapi tetap saya ingin bersaksi karena mintanya juga tidak satu kali. Ya, suatu ketika waktu nyonya saya masih hidup, ya, dia pendarahan begitu luar biasa ke dokter, dan dokter mengatakan, dokternya masih ada sampai sekarang, Dokter Wijayanto, ya, Pak Yopi ini harus dioperasi. Saya bilang, Pak, saya minta waktu 1 minggu, saya bilang gitu ya. Buat apa Pak Yopi? Ya sudah sekarang. Tidak Pak, saya minta 1 minggu, saya mau berdoa. Oh iya, dokternya Kristen, Wijayanto itu Kristen ya. Saya mau berdoa, ya. Apa tidak ada jalan lain dokter? Tidak ada. Harus operasi, iya sudah. Saya jalan, dokter tidak ada, jadi saya jalannya ke atas. Saya menyembah Tuhan. Tidak berarti 1 minggu saya berlutut terus, tidak. Seolah-olah biasa saja. Tapi saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan. Dan setelah 1 minggu menghadap dokter lagi, pendarahannya sudah berhenti. Dokter bilang, sudah tidak apa-apa Pak Yopi. Sudah pendarahannya berhenti, sudah tidak apa-apa. Minumnya itu biar, ya, minumnya biar. Kalau minumnya itu nanti kalau menopause, minumnya itu akan berhenti sendiri. Ya, luar biasa. Ini yang saya alami. Ya. Waktunya saya mau dipanggil Tuhan, saya tidak tahu kalau teloid ya, kodoknya ini yang berbahaya. Saya tidak tahu. Saya pikir ya biasa-biasa. Saya melihat orang kodok itu besar-besar, tidak apa-apa kok. Badannya saya kecil aja gitu. Saya anggap biasa. Tapi ternyata inilah yang menekan ke dalam. Ya. Tapi ya itu sudah memang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Saya tidak sempat berdoa untuk kodoknya ini, karena saya menganggap ini kodok kecil aja, sepele. Karena itu cuma ada kasih Tuhan. Jangan menganggap sepele. Apapun jangan menganggap sepele. Datang kepada Tuhan. Ya. Kalau dulu meum disembuhkan, sekarang kodok ini harusnya juga bisa disembuhkan. Tapi yang terbaik, saya percaya bahwa yang terbaik inilah yang dibuat Tuhan sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah damai sejahtera dari Tuhan itu tetap boleh berada di dalam kita semuanya. Banyak dikasih Tuhan itu, Mesias itu harus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Sebenarnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya mayoritas di tempat ini, sebetulnya kitabnya mereka juga sudah menulis bahwa Yesus itu akan mati, lahir, mati, dan bangkit. Sebetulnya ada tertulis begitu, ya. Tapi orang kan tidak percaya, ya. Karena itu Alkitab mengajar kepada kita, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Cuma yang dikasih Tuhan, bukan jadilah Kristen. Wah, itu baik. Jadi belum cukup untuk menerima keselamatan itu, belum cukup. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Matematikanya Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau kita mikirkan dengan akal kita ketinggalan. Kita ketinggalan, tidak masuk surga. Tapi kalau kita percaya dengan apa yang Tuhan buat, pasti kita masuk surga. Karena itu sekali lagi cuma ada dikasih Tuhan. Agama tidak menyelamatkan saudara, tapi pertemuan dengan Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan saudara. Memang banyak orang yang berkata, saya dari kecil saya percaya Tuhan, sudah pernah saya melihat Tuhan. Saudara, memang karena kebiasaan. Saya beri contoh, tidak saya sebutkan ayatnya. Pada waktu bangsa Israel dia mendapat makanan dari surga. Diingatkan dulu namanya makanannya itu apa ya? Roti apa itu? Mana ya? Makasih ya. Mana ya? Mana itu hanya dari embun, berupa sisik-sisik, berupa seperti ketumbar. Ya, pada waktu pertama kali dia mendapat itu, bangsa Israel dimasak, ya, apa yang terjadi? Rasanya katanya
seperti kue madu, ya. Apa seperti saya yakin kalau kue madu itu manis ya, masa ada madu yang pahit ya? Kue madu manis rasanya. Tetapi setelah bertahun-tahun makan kue yang dari mana ini, setelah bertahun-tahun makan kue itu, ya, lalu mereka mengatakan apa? Kita sudah muak dengan makanan yang hambar ini, ya. Makan mana yang tadinya rasanya seperti kue madu, ternyata sekarang dikatakan makanan hambar. Apakah ya ini bangsa Israel adalah bangsa yang nekat teguh, ya? Karena itu kalau kita memikirkan dengan akal kita akan menjadi hambar. Tapi kalau kita percaya, ya, mereka berkata, kita muak dengan makanan ini. Aku mau daging di padang gurun, beli daging di mana? Ya. Tapi Tuhan sanggup mengirimkan dengan angin begitu kencang sehingga ada burung puyuh yang datang di sana dan mereka tangkap sampai mereka makan dengan sampai Tuhan murka, ya, makan dengan sampai muntah-muntah, ya, sampai itu. Makanya saya di rumah ya, makanan kalau dibuang itu saya agak jengkel gitu. Jadi makanan itu ya dimakan, makanan dibuang itu sayang, ya. Ada banyak orang yang perlu makanan itu, kita buang-buang makanan. Jadi di rumah itu sangat jarang sekali membuang makanan, ya. Dimakan ya nggak apa-apa, makanan itu dimakan, ya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan sendiri marah kalau makanan itu dibuang. Tuhan sudah kirimkan dengan angin sampai bangsa Israel pada gurun. Ya, bagaimana pada gurun bisa ada daging? Ada burung puyuh. Bagaimana datangnya itu tidak masuk di akal, ya, matematikanya Tuhan tidak masuk akal. Tapi itu yang dialami, ya. Tapi puji Tuhan, semua yang dikasih Tuhan. Mari kita mengalami, ya, kita pertaruhkan iman kita untuk kita mengalami kuasa Tuhan, ya. Puji Tuhan. Pada kalimat berikutnya ini, ya, ada yang aneh lagi bagi bangsa Israel pada waktu itu, ya. Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, yang aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya ulangi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa, bukan? Tapi orang pada waktu itu, ini gimana Yesus ini, ya? Gimana caranya kita makan dagingnya Tuhan? Apakah kita mau makan gimana ya? Diartikan secara hurfiah, ya bingung lah. Gimana cara memberikan daging Tuhan Yesus? Kalau kita makan daging, makan darah, minum darahnya, kita akan diselamatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia, tidak bisa. Sekarang kita bersyukur, ya, baru kita tahu sekarang bahwa ternyata itu yang dimaksud itu adalah makan dan minum perjamuan kudus. Amin. Jadi sudah membayangkan bahwa apa yang kita makan dan minum ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan kalau kita makan dan minum ini, ada janji bahwa aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara, dahsyat bukan? Ya. Ada janji Tuhan, dan Tuhan berjanji tidak pernah berbohong. Ya. Tuhan akan membangkitkan kita. Mungkin kita sudah ditinggal kasih kita, siapa itu, orang tua, saudara atau apapun, suami, istri, ya. Tapi percayalah, pada suatu ketika dia akan dibangkitkan. Dan yang masih hidup akan diubahkan, ya, untuk kita bisa bertemu, ya. Puji nama Tuhan. Nasihat daripada Tuhan adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu makan, pakai,
bangsa dan papan pangan ya. Semuanya itu akan disediakan Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang lebihnya itu adalah tambahan. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita mencari Tuhan? Apakah kita sudah merasa hadirat Tuhan? Kalau belum merasa, bergumul. Kalau belum merasa, siang hari ini kalau kita menikmati sakramen ini, yakinlah bahwa inilah yang dimaksud tubuh dan darahku. Makan tubuh dan darahku ya ini yang dimaksud, yaitu kalau kita makan dan tubuhnya. Ini bagaimana kita bisa mengerti ya? Bagaimana kita bisa mengerti ini ya? Kalau memang kalau bukan kita tetap di dalam firman Tuhan, tak mungkin ini bisa kita alami. Karena itu Alkitab katakan ya, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 katakan begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Apapun yang menjadi beban saudara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Yesus sendiri. Maka kebenarannya itu akan memerdekakan kita. Kita akan dilegakan. Ya, puji Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir aku ini orang berdosa, jangan berpikir aku ini tidak layak. Jangan. Tadi saya katakan pada awal bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi yang mencari Allah, mungkin mereka tidak mengerti Allah mana, tidak mengerti, tapi mau mencari Allah, akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi satu ayat yang sangat menguatkan kita. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Jadi kalau saya berada di tempat ini bukan karena saya baik, saya orang berdosa, saya orang yang tidak layak juga, tetapi ayat ini boleh saya alami. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara semua jemaat yang dikasih Tuhan, bukan saudara yang memilih Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang memilih saudara, supaya saudara bisa datang ke tempat ini dan mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ya, tidak semuanya amin ya. Yang lain merasa aku suci, aku dipilih Tuhan. Enggak, ya, enggak. Sesuci apapun, perbuatan kita sebaik apapun itu hanya seperti kain kotor. Itu firman Allah bilang begitu. Tetapi memang bukan karena kita suci, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi ya, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Puji nama Tuhan, sangat dahsyat. Ya, puji Tuhan bahwa kita lah yang dipilih oleh Tuhan. Percayalah, pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau merenungkan kebenaran firman ini. Kalau engkau tidak merasa hadirat Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, aku mau merasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya, sebab Alkitab berjanji, ya Tuhan Yesus sendiri yang berjanji, aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Ya, yang sudah mati berada di suatu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus. Ya, kalau tempat sudah selesai, aku akan datang kepadamu. Ya, jadi pengertian saya
selesai itu tiap-tiap pribadi sudah selesai dijemput oleh Tuhan berangkat surga. Nanti setelah global seluruhnya itu Tuhan Yesus datang sendiri dan semua dengan kemuliaannya ada pertemuan di udara, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi sebelum itu, kalau tiap-tiap orang sudah selesai masanya itu, ya masa berlaku tubuhnya sudah selesai, Tuhan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai, Tuhan datang dan biasanya malaikat Tuhan yang menjemput kita. Ya. Orang mati mau kemana? Ada banyak yang kesaksian bahwa orang mati itu sejenak kita melihat, roh kita melihat, tubuh kita itu ada. Hanya beberapa saat saja, kemudian gelap. Nah, di dalam kegelapan inilah, ya, malaikat Tuhan datang membawa engkau. Siapapun, kalau saya membawa saya, ya, jalannya kemana? Naiknya apa? Yaitu, ya, makanya kita perlu, ya, kita perlu datang pada Tuhan. Dia yang mempunyai surga itu, Dia yang menyediakan tempat itu. Ya, Tuhan naik surga naik apa? Tuhan berangkat ke surga naik apa? Siapa yang tahu? Dia hanya menggenggam tangan ini, terangkat, tidak usah naik kendaraan apa-apa, tidak usah, terangkat dengan sendirinya. Saya pikir barangkali seperti balon yang diisi gas itu, naik begitulah. Ya. Dan pada waktu sampai atas tertutup oleh awan, dan kemudian ada malaikat yang berkata, hai orang-orang Galilea, dia Yesus yang naik itu nanti dia akan datang kembali. Kapan datang kembali itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, sampai kematian kita itu pun, ya, kalau kita mau tanya sebetulnya bisa, ya. Mazmur menuliskan, kalau kita mau tanya kita matinya kapan itu bisa, tapi perlunya apa? Tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Tambah mungkin kita bisa berdosa. Tuhan bilang nanti pun 5 tahun lagi, ya sudah 4 tahun saya tak pura-pura, ya, tidak ada gunanya, saudara ya. Tuhan mempersingkat waktunya, wah, kecelik, ya, intermezzo aja, saudara. Ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, percayalah kepada Tuhan, ya, percayalah kepada Tuhan, ya, puji Tuhan. Kau percaya kepada Tuhan, Dia itu kita tidak perlu tanya kapan kita dipanggil Tuhan, kita tidak perlu tanya. Tapi yang pasti Tuhan memberikan penjelasan buat kita. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia itulah yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Memang pada waktu itu bingung orang, bagaimana kita bisa mungkin makan daging dan darah Tuhan Yesus. Tapi puji syukur pada kita yang hidup di dalam zaman aula ini, yang dimaksud adalah makan dan minum perjamuan kudus ini. Apakah saudara percaya ini? Amin. Ya. Bapa, inilah serangkaian ibadah kami. Biarlah ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Namun mari Tuhan, Kau kabulkan segala doa-doa pribadi, doa syafaat kami yang sudah dinaikkan tadi. Tuhan mengabulkan bahkan lebih dari apa yang didoakan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami akan pulang, tetapi mari Tuhan kedangkan tangan-Mu buat kami semuanya. Dan saudara yang percaya kedangkan tangan-Mu untuk menerima berkat ilahi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.